Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan prinsip dan komponen keterampilan pengelolaan kelas yang beranggotakan Ayu Widianti dengan NIM 1800295 dan yang kedua Hana Amira Zain dengan NIM 1800353 dan yang ketiga Nana Mardiana Tarigan dengan NIM 1806748. Dan slide yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu Widianti. Ayu Widianti, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan kelas yang dikutip dari Rofit 2009. Pengolahan kelas merupakan upaya yang dilakukan guru secara mutlak saat proses belajar mengajar untuk menciptakan, mempertahankan, dan menumbuhkan motivasi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pengelolaan kelas ini diharapkan dapat mengembangkan tingkah laku peserta didik sesuai yang diinginkan, serta mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim emosional yang baik. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses penyelenggaraan ataupun pengurusan ruangan saat kegiatan belajar mengajar dalam menguasai kelas. Jadi, pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru yang diharapkan dapat mengembangkan tingkah laku peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa, mengurus ruangan saat kegiatan belajar mengajar dan dalam menguasai kelas. Di sini ada juga prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang dikutip dari Rofit 2009. Yang pertama ada hangat dan antusias. Apa yang dimaksud hangat dan antusias? Hangat dan antusias adalah guru yang hangat dan akrab kepada peserta didik akan menunjukkan antusias dalam berbagai macam aktivitas dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, yaitu tantangan. Apa yang dimaksud tantangan? Yang dimaksud tantangan adalah guru harus menggunakan kata-kata, tindakan, cara kerja, dan bahan ajar yang menantang agar meningkatkan semangat siswa. Yang ketiga, ada bervariasi. Yang bervariasi di sini adalah penggunaan alat atau media, gaya mengajar, interaksi siswa dengan guru harus bervariasi agar lebih efektif dan menghindari kejenuhan saat proses belajar mengajar. Yang keempat, ada keluasan. Apa yang dimaksud keluasan? Keluasan adalah di mana keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajar dan mencegah adanya gangguan, serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima, yaitu penekanan pada hal-hal positif. Apa yang dimaksud penekanan pada hal-hal positif? Yaitu guru harus menekankan hal-hal positif dan menghindari hal-hal negatif. Hal yang ditekankan itu adalah tingkah laku peserta didik yang positif, sehingga memberikan penguatan kepada siswa. Yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Penanaman disiplin diri ini adalah peserta didik dapat mengembangkan disiplin diri dan guru menjadi sosok teladan, mengendalikan diri dan bertanggung jawab. Jadi, guru di sini dijadikan sebagai contoh. Dan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hana Amira Zain. Kepada Hana, dipersilahkan. Baik. Lalu di sini saya akan menjelaskan komponen keterampilan pengelolaan kelas. Yang pertama, yakni keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan ini berhubungan dengan kompetensi guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan aktivitas pelajaran yang berkaitan dengan keterampilan. Lalu yang kedua, ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Lalu yang selanjutnya, ada masalah-masalah pengelolaan kelas. Menurut Asmadawati tahun 2014, masalah pengelolaan kelas terbagi dalam dua bagian. Ya, pertama masalah individu, yang kedua masalah kelompok. Untuk masalah individu sendiri muncul karena di dalam individu terdapat
ada kebutuhan dia ingin diterima oleh kelompok dan ingin mencapai harga dirinya. Apabila kebutuhan individu tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka individu yang bersangkutan akan mencari cara lain untuk mencapai kebutuhannya dengan berbuat tidak baik. Seperti tingkah laku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. Misalnya dia ini membadut di kelas. Lalu yang kedua, tingkah laku yang ingin selalu menunjukkan kekuatan. Misalnya selalu mendebat orang lain. Yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, yaitu seperti berkata hal sarkas kepada orang lain. Lalu ada peragaan ketidakmampuan. Jadi dia tuh kayak pesimis gitu loh ketika ingin melakukan sesuatu. Lalu yang kedua ada masalah kelompok. Masalah kelompok dalam pengelolaan kelas terbagi menjadi beberapa bagian, yakni kurangnya kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik individu dengan subkelompok. Misalnya, konflik antar jenis kelamin. Kan biasanya di kelas tuh anak cewek sama anak cowok tuh sering berantem. Yang kedua, ada ketidaktaatan terhadap standar tindakan dan prosedur kerja. Misalnya dia membuat keributan atau bertingkah laku yang mengganggu orang lain. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap pribadi anggota kelas ditandai dengan kesan bermusuhan. Yang keempat, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru. Jadi maksudnya yang keempat ini, kelas tidak terlalu mengakui adanya guru. Yang kelima, kecenderungan adanya gangguan, kemacetan pekerjaan, dan kelakuan yang dibuat-buat. Lalu, ada ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti dia memberikan reaksi yang buruk pada saat ada peraturan baru, situasi darurat, perubahan anggota kelompok, perubahan jadwal, dan pergantian guru. Lalu ada semangat juang yang rendah dan adanya sikap permusuhan. Keterampilan mengelola kelas merupakan hal yang mutlak bagi syarat terjadinya proses belajar yang efektif. Jadi seorang guru harus bisa mengelola kelas dengan baik dengan menyingkirkan masalah individu maupun masalah kelompok. Dan yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam pengelolaan kelas dan memaksimalkan kegiatan belajar mengajar, beberapa hal yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh pendidik. Nah, yang pertama itu adalah motivasi. Nah, motivasi di sini sendiri itu yaitu menjadi dasar pertama untuk keberhasilan guru dalam mengelola kelas. Keberhasilan pengelolaan kelas juga bergantung pada motivasi guru. Dan yang kedua itu adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan diartikan sebagai pola tindak dari seseorang pemimpin sebagai ciri kepemimpinannya. Nah, kepemimpinan itu adalah proses yang mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok ke arah pencapaian tujuan. Gaya kepemimpinan juga akan menentukan sejauh mana efektivitas kepemimpinan. Karena seorang pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan yang tepat akan tepat memaksimalkan kepemimpinannya. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan pengelolaan kelas menurut Rafiq tahun 2009. Yang pertama itu yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua itu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Dan yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar dengan lingkungan sosial. Dan yang keempat, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Nah, kesimpulan tujuan pengelolaan kelas di sini yaitu seorang pendidik
dapat menciptakan kondisi kelas yang baik dan mengatur fasilitas-fasilitas yang ada di kelas untuk kegiatan pelaksanaan belajar dan mengajar. Dan tujuan pengelolaan kelas juga itu guru dapat mengatur fasilitas dan perabot yang ada di kelas untuk mendukung belajar mengajar peserta didik. Dan tujuan pengelolaan kelas juga itu dapat membimbing siswa dengan latar sosial ekonomi budaya. Jadi guru di situ juga harus bisa memahami sifat-sifat murid baik dari budaya dan sifat individunya masing-masing. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.